Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang hari ini ingin mempresentasikan materi mengenai mazhab historismus dan institusionalisme pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Penjelasan mengenai mazhab historismus. Mazhab historismus adalah aliran pemikiran dalam bidang sejarah dan filsafat yang berkembang pada abad ke-19 di Jerman. Mazhab historismus ini melihat pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Perbandingan mazhab klasik dan mazhab historismus. Untuk negara, mazhab klasik ini berkembang di negara Inggris, sedangkan mazhab historismus berkembang di negara Jerman. Untuk metode pendekatan, mazhab klasik menggunakan deduktif atau abstrak, sedangkan mazhab historismus menggunakan metode pendekatan induktif atau perspektif sejarah. Untuk sistem perekonomian, mazhab klasik menggunakan kebijakan pasar bebas atau laissez-faire, sedangkan mazhab historismus, pemerintah memiliki peran. Lalu, ajaran yang digunakan pada mazhab klasik memandang manusia sebagai homo economicus, sedangkan mazhab historismus menentang anggapan bahwa manusia hanya sebagai homo economicus. Selanjutnya adalah tokoh dalam mazhab historismus. Di mazhab historismus ada 6 tokoh penting. Yang pertama ada Friedrich List, yang kedua ada Bruno Hildebrand, yang ketiga ada Gustav von Smoller, yang keempat ada Karl Bacher, yang kelima ada Werner Sombart, yang keenam ada Walt Whitman Rostow. Mazhab institusionalisme merupakan sebuah pemikiran dalam ilmu ekonomi yang bermakna pandangan bahwa sebuah perilaku ekonomi atau economic behavior suatu pihak atau seseorang yang sangat dipengaruhi terhadap institusi tertentu. Tokoh-tokoh mazhab institusionalisme yang pertama ada Thorsten Buhn Veblen, yang kedua Wesley Clair Michael, yang ketiga ada Gunnar Karl Myrdal, yang keempat Joseph S. Camster, yang kelima ada Douglas North. Dalam perkembangannya, mazhab institusionalisme ini mengalami kendala, bahkan cenderung ditinggalkan, sebab tidak adanya pembahasan lebih lanjut daripada pendukung mazhab institusionalisme ini. Oke, selanjutnya di sini ada kebangkitan mazhab institusional. Pada tahun 1970-an, mazhab ekonomi institusional mengalami kebangkitan lagi yang dinamakan mazhab institusional atau dinamakan New Institutional Economic. Ketidaksamaan yang begitu mendasar adanya antara mazhab institusional lama dan baru memakai dua dasar asumsi, yaitu bahwa manusia berpikir rasional dan adanya afeksi individu minus, yang merupakan asumsi dasar yang sangat penting bagi mazhab klasik. Selanjutnya, perilaku menurut usaha mazhab institusional di Amerika dengan masyarakat yang terus berkembang dengan pesan kelahiran suatu golongan disebut absolute ownership. Problem menolak keras tesis kaum klasik yang melihat bahwa perilaku pengusaha hanya mengejar kepentingan pribadi. Golongan absolute ownership adalah para pengusaha yang memiliki modal besar dan menguasai sebuah perusahaan, tapi tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan operasional, diserahkan pada profesional dan atau pegawai kepercayaan. Dalam pandangannya, Fabian bahwa usaha setiap orang mengejar kepentingan masing-masing pada akhirnya akan melahirkan suatu harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Secara ia melihat bahwa perilaku pengusaha yang lainnya mengejar kepentingan pribadi sangat bertolak belakang dengan tujuan masyarakat keseluruhan. Sebaliknya, demi mengejar kepentingan pribadi, ada pengusaha yang menghalalkan atau menghambat dan mematikan kepentingan orang banyak. Selanjutnya ada perilaku konsumen mazhab institusional. Pada masa dahulu, perilaku orang terikat dengan masyarakat sekeliling di mana mereka berusaha ikut menyumbang terhadap perkembangan masyarakat. Seperti orang berusaha menghindari perbuatan yang merugikan orang banyak, tetapi apa yang dilihatnya sekarang, banyak orang tidak tertarik dengan kepentingan orang banyak dan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang selanjutnya ada kelemahan mazhab institusional. Yang pertama, dia tidak mendukung struktur yang seragam. Yang kedua, struktur yang ada hanya didukung oleh kelompok tertentu. Pandangan institusional tidak memiliki pandangan yang sama. Hal ini terlihat dari yang pertama model Parsons, yaitu organisasi selalu menangani proses transformasi input menjadi output melalui berbagai pekerjaan yang
dilegitimasi oleh masyarakat. Yang kedua, model Mayer dan Scott, yaitu pengaruh institusional semakin diperkuat dengan institusionalisasi yang dipengaruhi oleh struktur dan kondisi pasar yang ditentukan oleh pencipta tugas institusional. Sini ada kesimpulan, mazhab historismus dan mazhab institusionalisme memiliki kesamaan, yaitu menolak ajaran ekonomi klasik karena dalam tesis kaum klasik para pengusaha hanya mengejar kepentingan pribadi yang sangat bertolak belakang dengan tujuan masyarakat secara keseluruhan. Para pengusaha ini memperoleh sesuatu tanpa keringat dan tidak begitu menghargai sesuatu yang diperolehnya.